Saya agak sedikit melankolis ya. Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Saya nggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh, saya nggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Salah satu penggagas acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, sekaligus mantan kader Partai Demokrat Darmizal, mengeluarkan reaksi emosional dengan menangis. Bahkan, hingga saat ini banyak pihak masih terus menyorot kejadian tersebut. Dalam konferensi pers tersebut, Darmizal mengaku menyesal pernah menjadi tim buruh sergap untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Darmizal meminta maaf atas perbuatannya kepada seluruh DPD dan DPC Demokrat. Pihaknya tidak menyangka Demokrat yang dipimpin oleh SBY menjadi diktator. Masih dalam keadaan terisak, dia pun juga menyesal tak bisa mencegah adanya peraturan organisasi atau PO Partai Demokrat yang meminta sejumlah setoran dari para pemimpin DPD hingga DPC untuk DPP. Bukan hanya permintaan maaf dan penyesalan yang terlontar, Darmizal mengklaim rasa malu pun juga menyelimuti pikirannya. Alih-alih mengungkapkan rasa penyesalan, justru sindiran demi sindiran datang kepada Darmizal. Bahkan air mata Darmizal dianggap air mata drama Korea semata. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Bamkostra partai berlogo Mercy itu, yakni Herzaki Mahendra Putra. Bahkan Herzaki juga menyinggung soal kesetiaan Darmizal kepada Partai Demokrat. Terlebih saat Partai Demokrat yang mengalami keterpurukan ketika ada ancaman gagal elektoral threshold, Darmizal malah kabur menjadi relawan Jokowi. Saya sangat menyesal memang menjadi aktor tim buruh segap untuk mendatangi ketua-ketua DPD, mengumpulkan ketua-ketua DPC agar mereka berbulat tekad membangun chemistry agar Pak SBY yang dipilih pada Kongres 2015 di Surabaya. Hari ini saya kepada seluruh DPC, seluruh DPD Partai Demokrat minta maaf. Pihak lain lantas menuding Darmizal yang menangis tersebut terkait dengan keabsahan KLB versi Deli Serdang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Menurutnya kemungkinan Darmizal menangis karena telah menjanjikan Muldoko sebuah data KLB yang kemudian akan didaftarkan ke Kemenkumham. Namun, data tersebut tidak bisa diinputkan. Sindiran itu dilayangkan Andi Arief melalui keterangan tertulis di akun Twitter pribadinya @andiarif_id. Kisruh di tubuh Partai Demokrat tersebut pun akhirnya mendapat tanggapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum ada keputusan, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly meminta kedua belah pihak tidak mengaitkan pemerintah terlibat dalam dualisme yang terjadi di Partai Demokrat. Bahkan, Yasona Laoly secara khusus meminta tolong kepada Susilo Bambang Yudhoyono serta pengurus Partai Demokrat tidak menuding pemerintah terlibat dalam Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Yasona menegaskan bahwa Kemenkumham akan objektif melihat dualisme pengurus di Partai Demokrat. Kita akan menilai semuanya sesuai ADRT Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang penting. Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Sebelumnya, kedua kubu saling klaim sebagai pihak yang berhak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Dalam hal ini yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik pengurus kubu Muldoko maupun AHY sudah menyerahkan berkas ke Kemenkumham. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.